Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Adik-adik sekalian, insya Allah sekarang kita akan melanjutkan pelajaran akhlak dari kitab Etika Seorang Muslim. Kita akan membahas tentang etika bercanda dan etika bergaul dengan orang lain. Yang pertama adalah etika bercanda. Jadi bercanda itu ada etikanya, ada akhlaknya. Bagaimana kita menyikapi candaan tersebut, bagaimana kita mau melontarkan candaan tersebut, apakah pantas atau tidak. Jadi semuanya itu ada etika dan diatur bahkan dalam agama Islam. Islam ini adalah agama yang luas, bahkan hal yang sekecil ini itu sampai apa? Sampai diberi aturan. Mana aturan yang benar, mana aturan yang tidak baik untuk dilakukan oleh seseorang. Langsung saja kita mulai etika bercanda. Yang pertama, hendaklah bercandanya tidak mengandung nama Allah, ayat-ayatnya, sunnah rasulnya, atau syiar-syiar Islam. Jadi kalau misalkan bercanda dengan temannya itu jangan sampai mudah untuk mengucapkan demi Allah dengan niatan hanya untuk bercanda, itu jangan sampai. Hati-hati ya, kalau bercanda jangan sampai sering atau sekali-sekali menggunakan kalimat demi Allah padahal hanya untuk bercanda, atau yang lainnya yang berhubungan dengan agama Islam, baik itu nama Allah, ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran maksudnya, sunnah-sunnah Rasulnya, dan syiar-syiar Islam. Itu jangan sampai, karena Allah telah berfirman tentang orang-orang yang memperolok sahabat Nabi yang ahli baca Al-Quran, yang artinya, dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan, tentulah mereka menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersendak gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, dan Rasulnya selalu berorok-orok, tidak usah kamu minta maaf karena kamu kafir sesudah beriman. Surat At-Taubah ayat 65 sampai 66. Jadi bahkan Allah ini berfirman untuk apa? Melarang seorang mukmin untuk mengolok-olok temannya atau yang lainnya dengan menggunakan nama Allah, ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Rasul Allah. Itu nggak pantas, apalagi kita sebagai seorang santri yang notabene belajar ilmu agama. Jangan sampai mempermainkan syariat hanya untuk bercanda. Paham ya? Ini sering dilakukan oleh para santri, jadi harus dijaga mulai sekarang. Jangan mudah mengucapkan kata demi Allah hanya untuk bercanda. Paham ya? Yang kedua, hendaklah bercandanya benar, tidak mengandung dusta. Dan hendaknya orang yang bercanda tidak mengada-ngada cerita-cerita khayalan supaya orang lain itu tertawa. Jadi apa? Buat cerita lucu yang mana bisa membuat orang tertawa padahal ceritanya ini dusta, bohong. Itu harus hati-hati. Hal ini berdasarkan hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, celakalah bagi orang yang berbicara lalu berdusta supaya dengannya orang banyak jadi tertawa. Celakalah baginya dan celakalah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Sampai Nabi itu bilang celakalah orang yang berbicara dusta supaya orang lain itu tertawa. Nah, ini harus diperhatikan. Jangan sampai seperti itu, cuman biar mau diketawain orang, dusta. Jangan sampai seperti itu. Selanjutnya yang ketiga adalah hendaklah bercandanya tidak mengandung unsur menyakiti perasaan salah seorang di antara manusia. Jadi kalau bercanda jangan keterlaluan, jangan sampai menyakiti hati orang,
Bercanda itu boleh, tapi jangan keterlaluan. Wala tusrifu, semuanya dalam berbagai hal dalam agama Islam yang dilakukan terlalu berlebihan dan itu berdampak buruk itu tidak diperbolehkan. Paham ya? Bercandain jangan keterlaluan sama temennya. Contohnya apa? Contohnya ngumpetin sendal temennya sampai hilang. Niatnya untuk bercanda, dorong-dorongan ke temennya, pukul-pukulan hanya untuk bercanda. Nanti bisa menjadi apa? Benar, berantem beneran nanti bisanya. Kata-kataan kepada temennya nanti bisa jadi beneran berantem beneran. Itu sama aja dengan memutus tali silaturahmi, jangan sampai terjadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah seorang di antara kamu mengambil barang temannya, apakah itu hanya canda atau sungguh-sungguh. Dan jika ia telah mengambil tongkat temannya, maka ia harus mengembalikan kepadanya. Ya kan? Hadis riwayat oleh Ahmad dan Abi Dawud. Rasulullah bersabda seperti itu, jangan sampai seorang dari kamu mengambil barang temannya, apakah itu hanya canda atau sungguh-sungguh. Jadi misalkan ngumpetin sendal temennya, baik itu bercanda ataupun sungguh-sungguh, atau seragam temennya diumpetin, atau apa, uang temennya dikerjain, diumpetin, baik itu bercanda atau sungguh-sungguh, itu jangan sampai. Nah, misalkan hal itu terjadi, maka langsung kembalikan dan minta maaf. Ini maaf, tadi saya ngumpetin sendal kamu, sekarang saya minta maaf, minta ridho kamu, seperti itu. Jangan sampai berlarut-larut. Ini harus diketahui oleh para santri. Bercandanya jangan sampai keterlaluan, sampai ngumpet-ngumpetin barang temannya. Agar supaya apa? Agar supaya lucu. Tidak bisa. Bercanda boleh, tapi ingat jangan sampai keterlaluan. Paham ya? Yang keempat, bercanda tidak boleh dilakukan terhadap orang yang lebih tua dari Anda atau dari adik sekalian. Ada dia nggak boleh bercanda itu dengan yang lebih tua, bercanda dengan gurunya dengan berlebihan, bercanda dengan kakak kelasnya dengan berlebihan. Ini nggak sopan. Atau bercanda dengan orang tuanya dengan berlebihan, ini nggak sopan sama sekali. Karena apa? Karena umurannya itu tidak sepantar. Kalau masih teman sekelas gak apa-apa. Cuman kalau sampai ustadznya bercanda dengan ustadznya, ngata-ngatain ustadznya, atau ngata-ngatain kakak kelas yang lebih tua, nah ini yang tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena tidak ada akhlak. Orang yang lebih kecil umurnya itu harus menghormati orang yang lebih tua. Nanti orang yang lebih tua akan apa? Mengasihi orang yang lebih muda. Itu yang diajarkan oleh agama Islam. Yang muda menghormati yang tua mengasihi yang muda. Nah, seperti itu jadinya indah kalau misalkan terjadi seperti itu. Paham ya? Atau terhadap orang yang tidak bisa bercanda. Orang nggak bisa bercanda, diajak bercanda. Nah ini harus hati-hati. Orang sedang bersedih, diajak bercanda. Ada orang misalkan sedang kehilangan orang tuanya, diajak bercanda. Ini nggak sopan sama sekali. Orang yang habis terkena musibah, diajak bercanda. Itu bukan etika yang benar bagi seorang muslim. Atau terhadap perempuan yang bukan mahram Anda. Ada perempuan yang bukan mahramnya, diajak bercanda. Tidak bisa, nggak boleh. Apalagi kita sebagai santri. Dan bahkan dalam Islam saja melihat orang yang bukan mahramnya, kalau lebih dari misalkan sudah lihat nggak sengaja dilihat lagi, itu aja sudah termasuk maksiat. Apalagi ini bercanda dengan yang bukan mahram. Apalagi kita adalah orang yang tahu tentang hukum tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Selanjutnya yang terakhir, hendaknya kamu tidak banyak bercanda sehingga menjadi tabiat kamu. Jangan banyak bercanda sehingga apa? Orang-orang tahu kalau kamu itu orangnya suka bercanda. Temannya tahu kalau dia suka orang bercanda. Masyarakat tahu kalau dia orangnya itu suka bercanda. Nah ini hati-hati. Karena apa? Akibatnya menjatuhkan wibawa
adik-adik sekalian. Jadi apa? Jadi dianggap remeh oleh orang lain karena apa? Karena sering bercandanya keterlaluan. Kalau sesekali misalkan adik-adik sudah besar jadi penceramah, bercanda sedikit itu nggak apa-apa. Cuman kalau misalkan sampai bercandanya berlebihan itu bisa menjatuhkan wibawa adik-adik. Jangan sampai seperti itu, sehingga apa? Sehingga bisa diremehkan oleh orang lain. Dan akan mudah dipermainkan oleh orang lain. Orang lain nggak akan percaya ketika dia mengatakan suatu kebenaran. Makanya harus diwaspada, jangan sampai seperti itu. Selanjutnya adalah etika bergaul dengan orang lain. Bagaimana kita bergaul dengan orang lain, bagaimana pergaulan yang baik, bagaimana pergaulan yang buruk. Ini harus diperhatikan, apalagi pada zaman sekarang banyak sekali pergaulan-pergaulan yang buruk. Misalkan apa? Datang ke rumah temennya, main game sampai tengah malam, sampai lupa waktu, sampai nggak sholat. Nauzubillahi min dzalik. Ini juga termasuk pergaulan yang buruk. Main bola sampai lupa sholat, main PlayStation sampai lupa sholat. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai meninggalkan kewajiban hanya dengan suatu permainan yang disebabkan akibat apa? Bergaul dengan orang yang salah. Bergaul itu kemarin kan di kitab ta'lim muta'alim, bergaullah dengan orang-orang yang alim yang bisa membawa kamu kepada kebaikan. Jangan sampai kamu bergaul kepada orang yang bisa memberikan dampak buruk kepada dirimu. Paham ya? Yang pertama, hormati perasaan orang lain. Jangan mencoba menghina atau menilai mereka cacat. Hormati orang lain walaupun itu temannya sendiri, itu harus dihormati. Jangan sampai kita itu menilai mereka itu orang yang cacat. Orang itu jelek, gak mau berteman. Orang itu misalkan cacat, jangan mau berteman dengan dia. Orang itu punya kekurangan, jangan mau berteman dengan dia. Jangan sampai seperti itu. Paham ya? Kita harus menjaga perasaan orang lain. Agar apa? Agar supaya tali silaturahmi kita itu tetap terjalin. Paham? Yang kedua, jaga dan perhatikanlah kondisi orang. Kenalilah karakter dan akhlak mereka, lalu pergaulilah mereka masing-masing menurut apa yang sepantasnya. Jadi kalau misalkan mau bergaul dengan orang lain, perhatikan dulu kondisi dia itu seperti apa. Mau ngajak main teman, dilihat dulu temannya ini sedang apa. Temannya sedang belajar, diajak main. Temannya sedang sholat, mau ke masjid, diajak main. Kita harus tahu kondisi. Apalagi kita seorang santri. Akhlaknya mereka pantas apa tidak untuk dijadikan teman. Apakah berdampak buruk bagi kita atau tidak. Ini harus diperhatikan hal-hal seperti ini. Selanjutnya yang ketiga, mendudukan orang lain pada kedudukannya dan masing-masing dari mereka diberi hak dan dihargai. Dihargai temannya, hargailah temanmu. Karena mungkin dia adalah orang yang akan menolongmu ketika kamu berada di pondok dan dalam kesusahan. Jadi sesama teman harus saling menghargai. Bergaulnya dengan bergaul yang baik. Agar apa? Agar supaya kita itu saling mendapat keuntungan akhirat. Kita berteman dengan orang yang soleh, maka kita akan menjadi orang yang soleh. Kita berteman dengan orang yang suka mabuk-mabukan, maka kita akan berimbas menjadi orang-orang yang mabuk-mabukan. Walaupun seandainya kita tidak mabuk, orang-orang akan memandang kita dengan hina. Karena apa? Karena kita berteman dengan orang-orang yang mabuk. Paham ya? Yang keempat, perhatikanlah mereka, kenalilah mereka dan kondisi mereka, dan tanyalah keadaan mereka. Perhatian kepada temannya. Bilang sakit apa enggak. Kalau ada temannya sakit, dirawat. Kalau ada temannya kesusahan, dirawat. Ada temannya nggak punya duit, dipinjemin duit. Atau bisa dikasih sedekah, dikasih duit kalau misalnya kita ada rezeki yang lebih. Jadi harus tahu kondisi temannya itu seperti apa. Apakah dia dalam keadaan senang, atau keadaan susah, atau dalam keadaan sedih, atau dalam keadaan gembira. Itu harus diperhatikan agar supaya saling menjaga perasaan antar sesama. Paham ya?
Yang kelima, bersikap tawadhu atau rendah hati kepada orang lain, dan jangan merasa lebih tinggi atau takabur dan bersikap angkuh terhadap mereka. Jangan sampai kita merasa lebih tinggi dari teman kita. Jangan sampai kita merasa kita lebih baik daripada teman kita. Harus apa? Harus diselingi dengan hati kita selalu tawadhu, merasa rendah diri, merasa hina. Kita itu nggak ada apa-apanya dibanding mereka. Biasakan seperti itu, walaupun susah sekali, bahkan bagi saya, bagi yang lainnya itu susah, tapi harus dibiasakan untuk menjadi orang yang tawadhu. Paham ya? Yang keenam, bermuka manis dan tersenyumlah. Bila Anda bertemu dengan orang senyum, jangan merengut. Sambutlah orang dengan muka yang berseri-seri apabila ada tamu atau kedatangan temannya. Paham ya? Selanjutnya yang ketujuh, berbicaralah kepada mereka sesuai dengan kemampuan akal mereka. Jangan seakan-akan kita ini sok pintar, menampakkan ilmu kita dengan berlebihan padahal tidak ada manfaatnya bagi dia. Kalau misalkan kita menampakkan ilmu kita dan ada manfaatnya bagi dia, misalkan menerangkan di majelis-majelis, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kita itu berbicara dengan sesuatu yang terlalu tinggi sehingga orang yang mendengar yang tidak mampu mencerna atau tidak bisa mengikuti pembicaraan kita, itu jangan sampai terjadi. Malah akan berdampak buruk bagi kita. Yang kedelapan, berprasangka baiklah kepada orang lain dan jangan memata-matai mereka. Berbaik sangka kepada orang lain itu penting. Jangan sampai kita suudzon dengan orang lain. Wah, dia banyak duit gara-gara nyolong. Wah, dia banyak duit gara-gara apa? Suka malakin orang. Wah, dia banyak duit gara-gara apa? Suka minta sama orang tuanya. Jangan suudzon seperti itu. Biasakan husnuzon. Wah, dia punya makanan banyak. Karena apa? Karena dia baik dengan orang, sehingga dia dikasih makanan lebih. Husnuzon. Wah, misalkan ada orang menjahati kita, kita harus husnuzon. Wah, jangan-jangan dia ini apa, sedang ada masalah, jadi kita harus sabar. Seperti itu, harus husnuzon, tidak boleh berburuk sangka kepada orang lain. Memaafkan. 9, memaafkan kekeliruan mereka. Jangan mencari-cari kesalahan-kesalahan mereka dan tahanlah rasa benci terhadap mereka. Kalau orang punya keliru, minta maaf, dimaafkan. Kalau misalkan dia mau maaf, kita memberi maaf terlebih dahulu. Harus diperhatikan. Mudahlah untuk memberikan maaf kepada orang lain. Paham ya? Yang ke-10, dengarkanlah pembicaraan mereka dan hindarilah perdebatan dan bantah-membantah dengan mereka. Kalau misalkan ada orang ngomong, didengarkan terlebih dahulu, jangan langsung dibantah. Apabila ada orang ngomong bahkan yang lebih muda, itu jangan disela terlebih dahulu omongannya dia, karena itu nggak sopan menurut Islam dan menurut kemanusiaan. Paham ya? Jangan sampai kita berdebat, membantah-bantah sesuatu yang tidak penting, yang tidak ada manfaatnya. Itu jangan sampai terjadi. Jadi harus diperhatikan semuanya. Paham ya? Cukup sekian. Insya Allah ada manfaatnya dalam video ini bagi saya dan bagi adik-adik sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.